seperti yang dibilang oleh salah satu dosen kita yang udah pensiun, Profesor Dayar Arbain, bahwasanya pekerjaan farmasi itu mulai dari hutan sampai ke WC. Maksudnya mulai dari penemuan si obat nih, sampai obat itu dipakai, sampai obat itu dibuang pun masih pekerjaan kita gitu loh. Kalau abang pilihnya di PBF atau pedagang besar farmasi, karena emang kebetulan abang suka manajerial nih, kebetulan gitu kan. Jadi emang cocok rasanya di PBF. Oh, kalau untuk pekerjaan mungkin yang adik-adik bayangkan mungkin lebih kayak ke apotek, ke industri mungkin ya, atau mungkin ke klinik ataupun di instansi-instansi pemerintah. Sebenarnya kalau untuk lowongan pekerjaan itu Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di iPod Infocom Podcast. Di podcast kali ini aku dan Zaki bakalan ngajak teman-teman semua nih buat membahas apa sih pekerjaan apoteker setelah lulusnya nanti. Nah, untuk itu kita udah kedatangan narasumber kita, seorang lulusan apoteker dari Farmasi Unan juga nih. Nah, narasumber kita itu ada Bang Ivan. Halo Bang Ivan. ya halo semuanya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Kesibukannya sekarang gimana Bang? Kalau untuk hari ini sekarang Bang masih kerja di salah satu distributor obat, juga sekalian tuh alat kesehatan gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, ini kan lagi kerja nih. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang pekerjaan, awalnya Bang nentuin mau kerjanya itu kok di bidang alat-alat kesehatan gitu Bang, di distributor gitu. Kenapa nggak coba terjun di kerja di apotek dulu gitu Bang? Atau mungkin industri mungkin kali ya. Oh, sebenarnya lapangan kerjaan untuk apoteker banyak sih ya. Cuman kebetulan waktu itu kalau abang pilihnya di PBF atau pedagang besar farmasi, karena emang kebetulan abang suka manajerial nih, kebetulan gitu kan. Jadi emang cocok rasanya di PBF. Kalau untuk lowongan sendiri sebenarnya banyak ya, seperti yang dibilang oleh salah satu dosen kita yang udah pensiun, Profesor Dayar Arbain, bahwasanya pekerjaan farmasi itu mulai dari hutan sampai ke WC. Maksudnya mulai dari penemuan si obat nih, sampai obat itu dipakai, sampai obat itu dibuang pun masih pekerjaan kita gitu loh. Oh, oke nih Bang. Tapi kalau tadi kan Abang udah bahas nih PBF gitu. Nah, kalau sependengaran Yuliani ya Bang, kalau kita kerja di satu kayak perusahaan gitu, kita ada apa namanya? Kayak SIPA mungkin Iya, kali ya. SIPA gitu Bang gitu. Nah, yang pernah tahu itu ada SIPA ini bisa dipakai 3 gitu ya Bang, ada sampai 3 Ya, atau 2 betul. gitu. Nah, kalau di PBF-nya bisa nggak ya Bang gitu SIPA-nya dipakai gitu? Oh, kalau untuk SIPA sendiri mungkin kita mundur lagi ya dari awal sumpah mungkin lebih lebih baiknya. Ketika kita sumpah itu kan dapat ijazah apoteker kan. Kemudian juga dapat STR, surat tanda registrasi namanya. Kalau sekarang tuh kita gabung dengan nakes yang lain, jadi istilahnya itu ESTR atau elektronik STR, surat tanda registrasi gitu. Kemudian kita juga dapat Serkom, sertifikat kompetensi untuk adik-adik nanti yang lulusnya UKAI, uji kompetensi apoteker. Nah, setelah itu kemudian adik kan kerja. Nah, saat kerja ini adik butuh yang namanya SIP. Seperti nakes yang lain seperti perawat, dokter, itu mereka namanya SIP. Kalau kita mungkin lebih ke SIPA namanya, Surat Izin Praktek Apoteker. Untuk kepemilikan SIPA itu dibagi lagi nih jadi dua. Yang pertama itu di sarana produksi, di pabrik, kalau adik-adik nanti mau kerja di pabrik obat. Kemudian juga di sarana distribusi. Nah, itu cuman boleh punya satu SIPA. Jadi kalau adik kerja di pabrik ataupun di sarana distribusi, kalau PBF, itu cuma boleh kerja di satu tempat itu. Nggak boleh kerja di apotek, nyambi di klinik misalnya nggak bisa. Sedangkan pekerjaan lain kayak di sarana pelayanan, contohnya di rumah sakit, adik-adik bisa megang apotek. Nah, itu bisa sampai 3 SIPA gitu. Cuman ketentuan dari organisasi kita lagi yang berbeda nanti. Apakah 3 SIPA ini boleh sebagai penanggung jawab atau sebagai pendamping gitu. Oh gitu ya Bang. Selain di PBF, di pabrik, kita nih sebagai apoteker bisa kerja di mana aja sih Bang? Oh, kalau untuk pekerjaan mungkin yang adik-adik bayangkan mungkin lebih kayak ke apotek, ke industri mungkin ya, atau mungkin ke
klinik ataupun di instansi-instansi pemerintah. Sebenarnya kalau untuk lowongan pekerjaan itu mulai dari awal mungkin ya, dari pembuatan obat dan alkes itu seperti di pabrik. Nah, di pabrik ini posisinya banyak tuh untuk apoteker. Seperti yang kita ketahui bersama itu kan ada produksi, QA, sama QC. Nah, dari produksi QA dan QC ini juga ada nih posisi lain yang bisa adik tempati. Contohnya apa? Itu ada RA namanya, Regulatory Affairs. Untuk adik-adik yang ngebet ngebet kali nih atau pengen banget gimana sih cara daftarin produk ini ke BPOM, daftarin produk ini ke Dinkes gitu. Ah, itu kerjaan orang RA. Kemudian selain di pabrik, adik-adik kerja di sarana distribusi. Sarana distribusi ini ada dua nih. Yang pertama PBF, yang kedua PAK. PBF ini pedagang besar farmasi. Itu khusus untuk menjual obat. Sedangkan PAK itu pedagang alat kesehatan. Itu khusus buat jual alkes. Nah, kebetulan abang mungkin jabatan abang sekarang ini sebagai APJ alkes gitu, bukan APJ obat gitu. Apoteker penanggung jawab alat kesehatan. Kemudian selain sarana distribusi, untuk sarana pelayanan, adik-adik bisa kerja di rumah sakit, di dinas kesehatan, di instalasi farmasi kabupaten atau kotanya, kemudian kerja di klinik, di apotek, ataupun di sarana pengawasan, contohnya di BPOM maupun di BNN, Badan Narkotika Nasional. Kemudian untuk adik-adik mungkin yang khususnya cowok mungkin ya, mungkin pengen kali nih jadi tenaga non sipil dalam artian seperti militer atau polisi juga bisa. Itu namanya perwira karir namanya. Bisa nanti masuk korps kesehatan militer namanya begitu. Begitu Zaki. Oh, oke nih Bang. Mungkin lanjutin dari pertanyaan Zaki tadi ya Bang. Dari sekian banyaknya prospek kerja yang udah Bang sampaikan tadi, kami sebagai fresh graduate nanti nih Bang, mungkin ada nggak sih saran-saran dari Abang gitu, bagusnya lamar kerja ke sini dulu gitu, cari pengalaman ke sini dulu, ntar baru sambung ke sini lagi. Atau dari segi lokasi gitu ya Bang, kalau di Padang sendiri kan nggak ada industri ya, Ya. industri farmasi. Atau kami bagusnya tuh langsung udah deh terjun aja di industri, ngerantau di luar atau gimana gitu Bang. Ya. Oh, mungkin kalau untuk lowongan kerja sendiri mungkin kalau di Sumbar ya, kebetulan di Sumbar kita ada satu pabrik punya alumni farmasi UNA juga namanya NBF, Nusantara Beta Farma. Ini buat adik-adik mungkin yang besarnya di Sumbar mungkin tahu tuh bedak salisil talak yang warna biru sama kuning. Nah, itu kan buatan NBF. Nah, selain di pabrik ataupun di sarana lain, sebenarnya kembali lagi ke passion kitanya, mau kerja di pelayanan kah, di pabrik kah, atau di sarana pengawasan. Jadi nggak harus ada patokan, oh bagus di apotek dulu, nggak bagus di rumah sakit dulu juga nggak. Jadi balik lagi gitu ke kitanya, maunya kerja di mana gitu. Zaki penasaran nih Bang. Tadi kan Abang sebut Abang kerja di PBF kan Bang? Iya. Kalau boleh tahu Abang udah kerja di PBF udah berapa lama Bang? Kalau untuk di PBF sendiri abang sudah 3,5 tahun ya. Oh udah 3,5 tahun ya Bang, Iya. cukup lama juga. Boleh dong Bang ceritain pengalaman Abang selama 3,5 tahun nih kerja di PBF gimana Bang? Kalau kerja di PBF itu mungkin nggak seperti ekspektasi yang di kuliah ya. Kalau di kuliah mungkin ekspektasinya lebih ke passion oriented, ketemu sama orang. Kalau di PBF sendiri kita lebih sering ketemu sama dokumen, sama lebih sering ketemu sama sales, sama medrep. Kemudian untuk pengalamannya sendiri, kalau di PBF sih asik-asik ya. Cuman yang nggak enaknya itu ketika ada namanya audit dari Balai Besar POM maupun audit dari Dinkes. Nah itu bikin deg-degan sekali tuh, karena pasti mereka meriksa dari A sampai Z. Maka setitik debu pun nanti bakalan jadi permasalahan bagi mereka gitu loh Zaki. Oke nih Bang, tentang pekerjaan di PBF nih ya Bang. Mungkin dari kami tuh kayak udah pengen lah gitu nerusin pengalaman Abang gitu. Udah pengen, mungkin ada yang pengen ke PBF juga. Tapi boleh diceritain dong Bang, gimana sih proses Abang bisa keterima di PBF? Mana tuh ada kayak wejangannya gitu Bang untuk kami semua gitu. Lebih tips dan trik ya. Iya Bang. Kalau untuk PBF sendiri sih, mungkin lebih cocoknya mungkin untuk adik-adik yang berani speak up gitu. Karena kalau ketika adik-adik tidak bisa speak up gitu, orang-orang yang ada di gudang,
di kantor maupun orang-orang prinsipal perwakilan dari pabrik itu biasanya mereka nggak paham regulasi nih gitu. Jadi ibaratnya kita sebagai penanggung jawab di PBF itu ialah yang ngatur regulasi agar penjualan ataupun proses distribusi obat ini sesuai dengan regulasi gitu. Kalau untuk PBF waktu itu abang dapat info dari teman ya, kemudian masukin lamaran, kemudian interview, kemudian tes psikologi, tes berbagai macam tes, kemudian kemudian masuknya tuh langsung posisinya tuh sebagai apoteker penanggung jawab gitu. Mungkin kalau di industri mungkin ada jenjang karir ya, kayak di staff, kemudian jadi supervisor, kemudian jadi asisten manajer, ataupun nanti paling tinggi itu levelnya manajer. Kalau di PBF ataupun di PAK sendiri itu stuck di apoteker penanggung jawab. Itu pun kalau adik-adik mungkin ada rezeki paling dirotasi ke cabang lain atau dirotasi jadi APJ di kantor pusatnya gitu. Oke Bang, itu kan udah masuk nih ya Bang. Mungkin nih kalau kita udah masuk, tapi tahu-tahu di dalam tuh kan pasti adalah kendala ya gitu Bang. Namanya juga hidup pasti adalah masalah-masalah gitu. Nah boleh diceritain dong Bang, mungkin apa sih kendala yang Abang alami selama kerja di PBF gitu. Juga bisa jadi acuan lah di kami gitu Bang, antisipasi penilaian masuk di PBF tuh nggak senangnya doang sih gitu. Iya betul. Kalau di PBF itu lagi-lagi mungkin ada satu soft skill mungkin yang kita perlu sebagai seorang apoteker gitu ya. Ilmu komunikasi lebih tepatnya. Karena selek antara kita dengan divisi lain itu, kalau divisi lain itu lebih ke omset oriented gitu kan. Karena kita menjual produk gitu. Sedangkan yang kita sebagai penanggung jawab itu mungkin ada selek antara si regulasi dengan si omset. Contoh gitu kan. Penjualan untuk psikotropik misalnya, psikotropik maupun OOT ataupun prekursor. Nah itu kan butuh SP dulu ya. SP-nya itu harus nyampe ke tangan apoteker nih. Nah si sales itu butuhnya si SP ini masih di outlet, tapi dia pengen si orderan itu langsung dibukain gitu. Jadi langsung bisa dibeli. Sedangkan secara regulasi, nah itu kan harus dipegang langsung tuh sama si APJ baru bisa dibuka orderan. Nah itu cara kita nyampein ke sales, cara nyampein kita ke medrep, nah itu sangat penting sih. Itu mungkin agak struggle mungkin bagi APJ di sarana distribusi gitu ya. Oh gitu ya Bang, berarti kalau selain kita harus jadi apoteker yang baik, apoteker yang emang menguasai nih bidang-bidang kefarmasiannya, kita juga perlu mempelajari ilmu komunikasi biar kalau kita seandainya nih teman-teman di sana itu kerja di PBF, berarti harus pandai berkomunikasi dengan Iya. rekan-rekan kerjanya juga nih. Ya betul. Nah, tapi selain komunikasinya harus yang baik ini Bang, mungkin ada soft skill lain yang perlu kami tingkatkan gitu Bang, biar suatu saat waktu kami bakalan kerja di sana tuh udah mateng nih Bang, Iya, betul. nggak serba nggak tahu apa-apa gitu. Iya, iya. Ibaratnya kayak nilai jual kita nih sebagai fresh grad mungkin ya. Kalau untuk soft skill sendiri itu lebih ke manajerial, time management sama ilmu komunikasi gitu. Karena kalau kita kerja, anggaplah mungkin kerja di industri ataupun di sarana distribusi gitu. Kadang deadline tugas itu banyak gitu. Jadi harus multitasking. Ngerjain yang A, ngerjain yang B, deadline yang A, deadline yang B itu kadang dempetan gitu. Jadi harus pandai bagi-bagi waktu dan bagi pekerjaan. Kemudian mungkin adik-adik mungkin beranggapan di praktek itu mungkin lebih banyak kepake ilmu farmasinya mungkin ya. Cuman setengahnya tuh mungkin lebih ke bagian manajerial gitu. Kayak di abang di PBF mungkin kayak review SOP, ngasih pelatihan gitu kan, ngasih pelatihan ke karyawan gitu, cara komunikasi lagi yang perlu kan, cara presentasi, bikin presentasi lagi dari SOP tersebut, kemudian presentasi SP misalnya kan, presentasi temuan CAPA si audit BPOM tadi gitu. Mungkin soft skillnya sebenarnya lebih banyak ya. Jadi ketika interview itu yang ditanya IPK dan materi farmasinya itu mungkin dikit gitu. Karena nanti lebih ditanya tentang case dari si kepala cabang ataupun si bagian HRD-nya gitu. Ketika misal nih, ketika interview kita ya, interview penerimaan karyawan, ketika saudara dikasih deadline A, kemudian nanti tiba-tiba Balai POM datang, mana yang akan saudara kerjakan dulu. Nah dari situ kan juga ditentukan tuh ngerjain si pekerjaan kefarmasian kitanya atau si manajerialnya gitu. Nah jadi sebenarnya dari bangku kuliah itu mungkin selain IPK mungkin yang lebih ditingkatkan mungkin ya,
soft skillnya juga perlu sebenarnya nanti di lapangan kerja gitu. Ya, untuk supaya bisa jadi nilai plus dari khususnya nih buat adik-adik alumni UNAN, soft skill ini sangat diperlukan nantinya ketika sudah masuki dunia kerjaan gitu. Oh, oke nih Bang. Masalah soft skill manager ya, kayak times managementnya gitu ya Bang. Iya. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kayaknya kita yang mahasiswa ini juga udah ada dilatih dari sekarang gitu ya Bang. Iya, Kayak betul. praktikum nih harus diatur kan waktunya Iya, dari betul. pagi sampai sore, harus pandai-pandai bagi waktu juga nih ya Bang. Iya, iya. Jadi harus tetap semangat lah kita sebagai Iya, tetap mahasiswa semangat. biar ntar waktu di dunia kerja kita udah matang, udah nggak kalah saing nih sama lawan-lawan kita, karena kita bakalan bersaing dengan apoteker-apoteker, farmasis-farmasis di luar sana yang jauh mungkin di atas kita gitu. Iya. Oke Bang, sepertinya teman-teman udah punya gambaran nih tentang prospek kerja seorang apoteker tuh mau jadi apa sih? Iya nih Bang, aku pribadi juga udah ada lah gitu Bang, gambarannya abis dari farmasi itu tentunya sambung apoteker dulu, abis itu Iya. terus mau Betul. melangkah kemana sih gitu Bang, takutnya kan salah langkah, menderitanya seumur hidup gitu ya Bang gitu. seumur hidup. Kan bisa pindah ya. Oh iya Bang, tapi butuh waktu lah kan Iya, Bang betul, gitu. betul, Oke. betul. Nah, untuk itu mungkin aku dan Zaki pengen minta nih Bang closing statement dari Abang untuk teman-teman di luar sana biar semakin semangat lah gitu Bang untuk ngejar cita-cita dari aku. Iya, betul. Untuk adik-adik mungkin yang udah terjun bebas ke jurusan farmasi, tetap semangat kuliah sama praktikumnya. Seperti yang Bang bilang di statement pertama wawancara tadi, bahwasanya jurusan farmasi itu dari hutan ke WC. Jadi, jangan pilih-pilih kerja gitu. Yang penting berprakteklah sebagai apoteker yang berintegritas gitu. Terima kasih. Keren ya Bang gitu. Berarti untuk teman-teman semua udah harus tentuin nih mulai dari sekarang aku pengen kemana sih gitu biar masa depan senang, hidupnya bahagia gitu ya Bang. Iya, betul sekali. Supaya walaupun kita udah terjun bebas nih Bang ya, terjebak di farmasi, mungkin dari ada teman-teman pengennya dulu jurusan lain gitu ya. Tapi kalau persiapannya matang dari sekarang, semoga nih masa depannya tetap lebih baik dengan pekerjaannya yang tepat. Iya, betul sekali. Nah, untuk itu di iPod kali ini aku akhiri. Maafkan kalau ada salah kata, mungkin salah penyampaian juga. Untuk itu aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya menyaksikan iPod pada kesempatan kali ini nih. Aku Zaki, pamit undur diri dan sampai jumpa di iPod selanjutnya. Bye-bye!